Pemirsa, di tangan Desi Esterina, limbah plastik mampu memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, Desi mengubah limbah plastik yang menjadi masalah menjadi sebuah tas yang berkualitas, bahkan mampu dijual sampai ke Singapura hingga Australia. Tas-tas ini cantik bukan? Anda tahu nggak apa bahan dasar dari tas-tas cantik ini? Rupanya, tas cantik ini berasal dari sampah yang tidak berguna, yaitu limbah plastik yang selalu menjadi masalah. Berbagai jenis aksesoris fashion dan tas keren bergaya milenial ini milik Desi Esterina, warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berusia 28 tahun. Karya Desi ini telah dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia hingga luar negeri seperti Australia dan Singapura. Berawal dari hobi, Desi mulai mencoba membuat berbagai macam aksesoris fashion, lalu diikuti bazar. Perilaku kreatif Desi tentu saja membantu mengurangi limbah plastik yang selalu menjadi masalah. Dibantu 8 orang karyawan, Desi mengumpulkan sampah plastik dari pengepul sampah di sekitar Ambarawa. Usai dibersihkan, plastik ini digunting hingga berbentuk panjang menyerupai tali. Plastik berbentuk tali inilah kemudian dirajut hingga membentuk pola tertentu sesuai keinginan. Ya, kalau kita lihat tasnya begitu cantik, sepertinya agak-agak tidak percaya ya kalau terbuat dari limbah plastik. Kita tanyakan langsung ke pembuatnya, Mbak Desi Esterina. Selamat siang, Mbak Desi. Selamat siang, Mas. Mbak Desi, tadi kalau kita lihat ini sepertinya agak-agak kurang percaya kalau terbuat dari limbah plastik. Sebenarnya prosesnya seperti apa? Apakah memang ini dimasukkan ke pabrik dulu atau bagaimana? Boleh ceritakan? Kalau proses tuh kita memilih manual, Mas, sebenarnya. Jadi memang kami di Ambarawa bersama ibu-ibu yang ada di sekitaran workshop kita kerja bareng-bareng untuk mengolah plastik ini. Memang manual semuanya. Jadi dari ngebersihinnya, terus dari motongin plastiknya satu persatu hingga jadi benang seperti itu. Terus kita rajut satu-satu, Mas. Nah, jadi memang proses pemilihannya. Oh, oke. Ini tuh pure dari limbah plastik dan alat-alat pembuatannya juga ada menggunakan mesin atau pure rajut? Ini rajut saja ya, Mbak Desi ya? Iya, kalau limbah plastik kita memastikan plastik ini benar-benar limbah semuanya. Karena memang visi kami mengurangi limbah plastik, bukan beli baru untuk dijadikan karya kerajinan tangan, bukan. Karena itu akan menimbulkan sampah baru kan. Nah, terus kalau pengolahannya memang semuanya manual, paling kalau misalkan mesin juga mesin jahit gitu. Limbahnya ini diambil di pembuangan sampah atau bagaimana, Mbak Desi? Limbah itu awalnya memang dari limbah pribadi, Mas. Tapi akhirnya kan saya ketika order sudah mulai banyak, saya bekerja sama tuh. Ada perusahaan, ada pabrik, terus ada ibu-ibu PKK, ada Karang Taruna. Kita bersama-sama ngumpulin limbah ini, tapi dengan kesadaran bahwa limbah yang kita hasilkan tuh sudah terjaga kebersihannya. Terus dikumpulin ke kami di Crash Cross, terus kita olah bareng-bareng gitu. Tapi limbah plastiknya ada limbah plastik kriteria tertentu tidak untuk dijadikan tas cantik ini? Ya, kalau kunci utama untuk mengolah itu kan sebenarnya memilah. Jadi kita harus pintar-pintar. Nah, sebenarnya banyak plastik yang bisa kita pakai untuk kerajinan tangan. Tapi untuk tas-tas ini, kita pilih plastik jenis HDPE atau LDPE. Itu biasanya yang dipakai untuk kantong kresek. Untuk material kantong kresek. Oke, Mbak Desi, dengar-dengar ini sudah diekspor ke berbagai negara. Ke negara mana saja, Mbak Desi? Kemudian harganya berapaan sih ini? Iya, puji Tuhan sudah mulai ekspor. Awalnya sih kita mulai dari Singapura sama Australia, juga dari pameran, dari partner juga seperti itu. Kalau range harga bervariasi sebenarnya, cuman yang paling range harga tuh sekitar 100-an sampai 2,4 itu ada, Mas. Tapi ada, untuk yang ada target segmen tertentu tidak? Karena kalau kata Lovi tadi ini tas-tasnya buat tas-tas sosialita, Mbak Desi. Ya, kalau target tuh pasti kita punya ya secara bisnis, karena kan itu akan berpengaruh ke desain kita, ke cara marketing kita dan lain-lain gitu. Jadi kayak masyarakat kota itu mereka kan lebih aware terhadap style gitu. Iya. Nah, ini kalau cara promosi kepada calon pembeli ini bagaimana? Karena kan ini bahannya dari plastik. Nah, ini untuk tahanannya juga seperti apa nih kalau tas seperti ini? Kalau marketing sendiri atau penyampaian itu kita lebih menyampaikan pesan. Jadi apa
apa sih yang kita buat itu bukan sekedar tas loh, bukan sekedar barang, tapi ada story di baliknya, ada semangat para pekerjanya, ada apa ya, passion mereka, ada waktu mereka gitu. Baik, jadi bergaya sambil melestarikan lingkungan juga ya. Terima Ya, kasih benar. Mbak Desi Esterina, sukses dengan usaha tasnya. Selamat siang Mbak Desi. Dan pemirsa, kami akan hadirkan referensi wisata bagi Anda dan keluarga yang dijamin seru. Usai jeda, tetap di iNews Siang.